Rumahnya tampak dari luar itu masih seperti rumah yang belum selesai dibangun. Terus kalau dari kondisi di dalamnya itu berdasarkan penemuan netizen, rumahnya termasuk yang jarang ada ventilasi atau jendela di ruangan untuk sirkulasi udara. Dan tangganya juga tidak pakai pembatas, geng. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita bakal membahas sebuah kejadian yang cukup viral di Indonesia, yaitu mengenai seorang ibu muda. Ini bukan cuma muda sih, tapi bisa dikatakan sangat-sangat muda gitu ya. Tapi dia sudah harus mengasuh 7 orang anak. Bahkan anaknya yang paling tua itu masih kelas 4 SD. Berarti jarak kelahiran anaknya itu deket-deket banget, 7 orang. Nah, pasti kalian akan bertanya-tanya, salahnya di mana? Apa yang membuat hal ini jadi menarik untuk dibahas? Nah, ternyata nih geng, kejadian atau fenomena ini jadi viral gara-gara umurnya si ibu yang gue bilang tadi sangat muda, itu jarak dengan umur suaminya juga jauh banget, yaitu terpaut 21 tahun. Dan gak sampai di situ aja. Belakangan hal ini menjadi viral gara-gara kondisi suaminya yang sudah mulai sakit-sakitan ditambah dengan si ibu muda ini punya 7 anak. Jadi dia harus merawat suaminya dan juga sekaligus 7 anaknya. Dan kondisi yang menyedihkannya adalah pendapatan mereka ya, keluarga mereka nih pendapatan per bulannya hanya 1 juta rupiah. Nah tapi anggapan si ibu muda ini mereka masih hidup berkecukupan. Memang ya geng, kebutuhan orang tuh beda-beda. Mungkin bagi keluarga yang satu ini mereka merasa cukup dengan apa yang mereka punya. Nah tapi tidak dengan netizen. Netizen menilai apa yang dialami oleh si ibu muda ini benar-benar menyedihkan. Dengan kondisi punya 7 anak, terus juga suaminya sedang sakit, 1 juta itu kemungkinan tidak akan cukup. Nah akhirnya fenomena ini jadi viral. Nah namun bukan netizen namanya kalau perbincangan tersebut berhenti di kondisi keluarga ini aja. Ternyata netizen seperti biasa, netizen mengorek-ngorek atau mencari tahu latar belakang dari kondisi keluarga tersebut. Kok kompleks banget? Udah istrinya kemudaan, anaknya kebanyakan, suaminya sakit, terus dengan kondisi ekonomi yang serba kekurangan kayak gini. Kok bisa ini terjadi? Nah setelah dicari tahu oleh netizen, banyak netizen yang ternyata menduga kalau permasalahan yang terjadi terhadap keluarga ini berhubungan dengan sebuah fenomena yang disebut dengan child grooming. Nah apa itu child? Kenapa permasalahan ini kok dianggap negatif oleh netizen? Nah kenapa kok fenomena si keluarga ini dianggap sebagai child grooming? Nah sekarang kita bahas nih geng secara lengkap tentang kasus yang viral ini. Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu ibu muda dengan 7 anak yang kisahnya sangat viral di media sosial. Jadi gini geng, ada sebuah kisah yang viral dan itu berawal dari sebuah postingan di X atau yang paling akrab kita kenal dengan Twitter. Nah jadi buat kalian yang belum tahu ya, di X atau Twitter itu ada sebuah fitur di mana orang-orang bisa bergabung dengan kelompok-kelompok yang memiliki minat serupa. Ya sederhananya mirip kayak room yang ada di Discord gitu geng. Diskusi di dalam komunitas tersebut hanya dapat dilihat oleh anggota si komunitasnya. Nah tapi memang ada beberapa postingan yang kalau engagementnya besar itu suka seliweran juga di timeline kita. Nah itu semua akibat dari viral gitu ya. Karena ramai diperbincangkan akhirnya lewat gitu. Nah biasanya komunitas yang suka seliweran di timeline itu paling sering kalau nggak komunitas marah-marah ya bisa komunitas yang ramah-ramah gitu. Nah komunitas marah-marah biasanya
biasanya lebih ke orang-orang yang berkeluh kesah atau yang nyeritain kekesalan mereka. Sementara komunitas yang ramah-ramah itu isinya paling banyak nyeritain tentang hal kecil yang berdampak bagi kehidupan sosial dan yang bikin kita bersyukur. Pokoknya hal-hal yang kalau kita baca tuh langsung pas adem gitu di hati dan kena atau relate gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ada dua tipe. Nah, untuk kisah yang bakal kita ceritakan ini masuk ke dalam sebuah kisah yang berasal dari komunitas ramah-ramah alias komunitas yang adem gitu. Nah, tapi walaupun ceritanya berasal dari komunitas ramah-ramah, ternyata postingan yang satu ini malah bikin para user X itu jadi marah-marah, geng. Yang seharusnya menyentuh malah bikin emosi. Nah, tapi sebelum gue ceritakan nih kisahnya, di sini gue mau disclaimer dulu, nama dari orang yang ada di dalam cerita ini gue sensor, geng, supaya tidak menjadi permasalahan yang berkepanjangan di kemudian hari. Nah, jadi buat kalian yang mungkin penasaran setelah mendengar cerita ini, nanti boleh cari sendiri di Google banyak gitu ya. Nah, oke, kita lanjut nih. Jadi kurang lebih postingannya tuh kayak gini, geng. Ada seseorang yang berinisial L. Kita panggil aja namanya Mbak L. Nah, dia ini sedang merespon sebuah tweet tentang orang yang lagi seneng karena intinya dia mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Nah, di tweet inilah si Mbak L ini bilang kalau pemasukan suaminya nggak seberapa untuk bisa menghidupi dia dan 7 anaknya. Jadi ceritanya dia curhat lah di situ. Tapi kata Mbak L ini, dia sekeluarga tidak merasa kekurangan sama sekali dan itu menurut dia karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di postingan selanjutnya yang sayangnya nih ya nggak bisa ditampilin nih screenshotnya karena postingannya itu udah di-hide gitu ya. Nah, si Mbak L ini bercerita lagi bahwa selama sebulan dia sekeluarga sebenarnya bisa menghabiskan 5-6 juta rupiah. Nah, tapi entah bagaimana caranya, pemasukan suaminya yang sebulan cuma 1 juta rupiah bisa menutupi pengeluaran tersebut atau kekurangan tersebut. Nah, ini gue nggak tahu ya apakah dia ngutang ataukah dia dapat bantuan dari orang lain, tapi yang jelas menurut dia semuanya nutup. Dia hemat-hemat dan bisa melanjutkan hidup dengan per bulan 1 juta tersebut. Nah, dan dia juga mengatakan kalau semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Seketika, geng, langsung ramai nih postingannya dia itu. Dan netizen X di saat itu cukup heboh. Intinya mayoritas netizen merasa kalau yang terjadi terhadap Mbak L ini apabila dinormalisasi, nanti orang-orang bakal mewajarkan punya penghasilan kecil namun memiliki banyak anak. Dengan istilah lain tuh percaya dengan quotes banyak anak banyak rezeki. Padahal konsepnya nggak selalu seperti itu. Tapi di sisi lain ada juga orang yang nggak percaya nih dengan ceritanya si Mbak L. Mereka tuh kayak mikir, benar gak ya ceritanya dia? Masa iya sih 1 juta bisa menghidupi 9 orang? Karena kan dia, suaminya, dan 7 anaknya selama 1 bulan. Kayak gak mungkin banget gitu. Nah, bahkan ada pengguna X yang membandingkan dengan dirinya sendiri yang mengatakan pemasukannya dia 700.000 per bulan, tapi itu dia buat hidup sendiri. Itu juga ngepres banget. Bahkan sampai dijatah 10.000 per hari. Nah, jadi ada yang menganggap kayak gak make sense gitu. Kok bisa si Mbak L ini tiap ditanya oleh netizen gimana cara hidupnya kok cukup dengan uang segitu, apalagi dengan kondisi ekonomi negara kita sekarang yang kalian pasti tahu sendiri lah, semuanya serba mahal gitu ya. Kayaknya nggak mungkin banget. Dan setiap ditanya oleh netizen, si Mbak L ini selalu menjawab muter-muter gitu, geng, nggak jelas lah. Jadi intinya dia bilang kalau dia itu bisa berkecukupan dengan pemasukan segitu untuk 9 orang karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu aja banyak yang semakin skeptis dengan kalimat dia itu. Dan seperti biasa, karena nggak make sense banget gitu, akhirnya ada banyak netizen yang mulai menguliti akun si Mbak L ini. Jadi dicarilah siapa sih dia, latar belakangnya seperti apa, dan siapa keluarganya gitu. Suaminya juga siapa. Dan pada akhirnya terbongkarlah nih, geng. Yaitu sebuah fakta yang dibeberkan oleh netizen, ternyata Mbak L ini adalah istri dari seorang dukun. Nah, jadi kerjaan suaminya itu adalah paranormal, dukun, orang yang bisa ngobatin orang ya, gitulah kurang lebih. Nah, jadi ada netizen yang menyelami akun Mbak L ini dan nemuin kalau si Mbak L ini pernah nawarin orang untuk datang ke rumahnya dia, terus bertemu dengan suaminya supaya bisa ditolongin atau dibantuin semisalnya membutuhkan pertolongan secara alternatif gitu. Dan ketika ditanya ada biayanya nggak, si Mbak L ini jawab lagi kalau si suaminya biasanya minta mahar sekitar 150.000 atau 100.000 rupiah, tapi ditambah dengan rokok Marlboro katanya. Terus, geng, ada juga netizen yang menemukan tweet dari si Mbak L lagi yang bilang kalau suaminya itu sering menangani kasus-kasus gitu. Nah, Mbak L ini juga bilang bahkan ada pasien yang
yang umurnya sudah divonis oleh dokter tidak akan sampai seminggu, terus ketika berobat atau dipegang oleh suaminya malah jadi sehat lagi. Dan katanya dikasih tambahan umur 3 tahunan. Ya walaupun terdengar halu, tapi di sini kita bisa lihat ya, memang arahnya adalah ke perdukunan gitu. Terus ada juga yang menemukan tweet si Mbak L ini yang bilang intinya suaminya itu bisa mindahin jin ke badan. Dan beberapa kegiatan lain yang terdengar seperti pengobatan yang dianggap manjur dan banyak berhasilnya atau banyak khasiatnya. Tapi geng, dari semua tweet-tweet tersebut mungkin ya terdengar biasa ya, terdengar seperti ya dukun-dukun pada umumnya. Tapi ada satu tweet nih yang cukup menarik perhatian, yaitu suaminya si Mbak L ini pernah meminta seseorang untuk meracuni ibu si orang itu agar cepat meninggal. Ngeri banget gitu. Entah untuk apa tujuannya, tapi yang jelas ada komunikasi seperti itu. Dan mulai dari sini, netizen semakin gregetan. Netizen semakin pengen cari tahu, ini orang siapa sih? Ceritanya di awal kok kayak menyedihkan banget, tapi dia bersyukur. Terus setelah dikulitin ternyata ada hal yang lebih plot twist lagi. Ternyata suaminya adalah seorang dukun. Nah, netizen di saat itu semakin menguliti lagi atau mencari tahu lagi tentang latar belakangnya si Mbak L ini. Terus geng, sebenarnya di tweet yang sebelumnya, yang ini coba kalian lihat ya, si Mbak L ini juga pernah bilang kalau rezeki dia datang nggak tahu dari mana arahnya. Kayak tiba-tiba ada aja gitu. Nah, salah satu buktinya adalah dia pernah mendapatkan uang sebesar 40 juta rupiah secara cash. Katanya ucapan terima kasih buat suaminya si Mbak L ini. Nah, tapi sayangnya screenshotnya udah nggak ada juga nih geng. Namun sempat dibahas oleh salah satu netizen. Nah, jadi dari sini banyak netizen X yang menyimpulkan kalau pekerjaan si suaminya ini benar-benar seorang dukun atau orang pintar. Nah, tapi ya meskipun diduga seperti itu, Mbak L ini tetap bersikukuh kalau profesi suaminya itu ya semacam pengobat alternatif ya, seperti tabib mungkin atau dukun pijat mungkin, bukan dukun orang pinter yang bisa goib-goib gitulah. Tapi kalau melihat dari respon netizen lain, kayaknya memang mereka kurang percaya gitu sama si Mbak L ini geng. Dan netizen tetap nggak berhenti sampai di situ. Nah, tibalah pada penemuan selanjutnya, yaitu ternyata selain menikah dengan seseorang yang diduga berprofesi sebagai dukun, ternyata ditemukan fakta lain, yaitu perbedaan umur dari si Mbak L ini dengan si suaminya yang ternyata jaraknya jauh banget, dan ini super jauh sih. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam pembahasan adanya dugaan child grooming terhadap si Mbak L ini. Setelah netizen mengetahui jarak umurnya dia dengan sang suami yang begitu jauh. Oke, sampai di sini mungkin kalian bakal bertanya-tanya apa itu child grooming. Nah, untuk menjelaskannya, kalian harus dengar cerita ini. Nanti kalian bakal paham apa itu child grooming. Karena kalau misalkan gue terangkan di awal, takutnya nanti banyak yang gak paham. Nah, kita lanjut ceritanya si Mbak L ini. Jadi geng, si Mbak L ini sama suaminya sudah menikah selama 12-13 tahun. Ya berarti umur pernikahannya udah cukup lama. Nah, namun suaminya itu ternyata kelahiran 1972. Wah, cukup cukup tua gitu. Dan Mbak L sendiri itu kelahiran 1993. Dan Mbak L ini menikah saat umurnya dia 18 tahun. Dimana suaminya itu berarti sudah berumur 39 tahun. Yang sebenarnya selama sudah dalam umur yang legal untuk menikah, itu mah urusan pribadi ya. Mau menikah sama yang lebih tua atau sama kakek-kakek sekalian, ya itu urusannya dia memang. Nah, tapi yang bikin concern netizen adalah salah satu tweet dari Mbak L yang mengatakan kalau dia itu ketemu sama suaminya ketika dia masih kelas 3 SD. Yang mana hal itu sudah pasti saat itu Mbak L ini masih di. Dan si Mbak L ini bilang ketika pas mau kelulusan di saat itu, ibunya mengajak dia ke rumah seorang pria yang memang profesinya itu ya suka mengobati orang dan suka mendoakan orang. Dan di saat itu ibunya ini berniat mengajak si Mbak L ini ke rumah pria tersebut untuk minta didoakan supaya nilai ujian nasional si Mbak L ini bagus. Nah, dan pria tersebut adalah si suaminya ini. Dari saat itu si Mbak L ini datanglah sama ibunya di sana. Dan kata si Mbak L, ketika pertama kali dia bertemu dengan si pria tersebut yang berprofesi sebagai seorang paranormal ini, nah si pria ini langsung meminta izin kepada ibunya untuk menikahi si Mbak L. Nah, namun karena kondisinya Mbak L ini masih terlalu muda, ya ibunya belum bisa mengizinkan. Nah, baru setelah itu ternyata semenjak si pria ini meminta izin kepada ibunya si Mbak L untuk bisa menikahi Mbak L, nah itu dia nunggu
digangguin, geng. Nah, bahkan dia juga sempat meminta untuk menikahi si Mbak L ini saat Mbak L itu masih duduk di kelas 2 SMK. Nah, masih tergolong cukup muda dan di bawah umur juga. Nah, di saat itulah setelah netizen mengetahui cerita mengenai bagaimana si Mbak L ini bisa bertemu dengan suaminya yang jauh lebih tua dengan dia, mulai banyak yang bersimpati kepada si Mbak L. Karena para netizen merasa kalau Mbak L ini terkena child grooming. Nah, dari kisahnya Mbak L tadi, mungkin kalian di sini udah bisa nebak ya, child grooming itu seperti apa. Nah, jadi sekarang gue jelasin nih. Nah, jadi geng, child grooming itu semacam tindakan manipulasi yang dilakukan oleh seseorang yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Nah, tujuannya adalah untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan ikatan emosional dengan seorang anak. Yang udah pasti ya anak-anak di bawah umur. Dan tujuannya adalah untuk mengeksploitasi atau melakukan kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual. Nah, child grooming ini sering sekali dilakukan secara bertahap dan bisa berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi semacam didoktrin gitu. Kayak misalkan nih, lo ngeliat ada anak kecil cantik banget, lo suka, lo pengen nikahin dia gitu. Tapi umur lo terlalu tua, nunggu dia dewasa juga kelamaan. Nah, akhirnya lo memberikan doktrin sampai dia akhirnya jatuh cinta sama lo nih. Dia mau dinikahin, bodo amat dia mau di bawah umur atau enggak, lo bisa nikahin dia. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Dan pelakunya secara bertahap biasanya mendekati si anak dengan menunjukkan perhatian, ngasih hadiah, ngasih kasih sayang, pokoknya dibikin nyaman. Lalu barulah mengisolasi si anak itu dari lingkungan sosialnya supaya tidak terpengaruh dengan bisikan-bisikan dari luar. Misalkan nih, lo udah mempengaruhi dia nih. Setelah itu kan pasti bakal ada bisikan dari luar yang kayak, ngapain sama itu orang, dia lebih tua, ngapain sama dia, umurnya jauh, jelek, segala macam. Nah, demi menghindari hal tersebut, biasanya si anak ini bakal diisolasi. Nggak boleh sekolah, nggak boleh main, cuma boleh dengan si pria yang melakukan child grooming terhadap dia. Dan ini bahaya banget. Nah, proses ini sering sekali dilakukan baik secara langsung maupun dari jarak jauh. Karena sekarang ya zamannya udah canggih. Orang nggak cuma bisa diisolasi yang kayak lo masukin dia ke dalam ruangan terus lo kunci dia dari luar. Nah, itu salah satu isolasi secara fisik. Sekarang itu manusia udah bisa diisolasi jarak jauh melalui internet. Seperti misalkan media sosial atau game online. Yang mana biasanya itu akan dibumbuhi dengan ancaman-ancaman atau dibumbuhi dengan doktrin-doktrin yang mengikat dan mempermalukan dia gitu. Nah, selama diisolasi itu biasanya si pelaku akan memperkenalkan kepada si korban perilaku-perilaku yang tidak pantas secara perlahan dan membuat si anak yang di child grooming ini merasa bahwa hal tersebut normal. Kacau ya, doktrin bro. Misalkan nih ya, contoh ya, melakukan hubungan yang tabu, yang nggak boleh dilakukan ya. Nah, tapi tahu-tahu ada anak yang memahami kalau hal itu normal, boleh kok dilakukan. Dia masih tapi boleh melakukan hubungan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh korban yang sudah didoktrin dengan cara gini. Jadi sudah dididik dari lama supaya dia tidak mengenal yang namanya hal tabu tersebut. Yang dia tahu hal itu wajar, normal, boleh dilakukan. Ada suatu kondisi ya, kalau di Indonesia ini geng, pelaku-pelaku kayak gini biasanya adalah orang-orang dengan titel sebagai tokoh tertentu. Biasanya dia dihormati, biasanya dia disegani. Gue gak perlu sebut lah, kejadian kayak gini nih pernah terjadi kepada seseorang dengan julukan Syekh. Syekh siapa? Kalian cari sendiri. Coba cari sendiri, ketik aja di Google Syekh yang menikahi ada. Nah, itu salah satu contoh. Nah, kenapa demikian? Karena pasti kalian akan berpikir kan, loh, si anak kan punya orang tua, harusnya orang tuanya berontak dong, harusnya orang tuanya marah dong anaknya digituin. Nah, jawabannya nggak bisa geng. Karena kenapa? Orang yang melakukan ini adalah tokoh yang disegani oleh orang tua si korban. Jadi orang tuanya tuh kayak ikhlas-ikhlas aja, ya udah sih, biarinlah, gue berkah kok, anak gue sebagai korbannya tapi gue dapat berkahnya gitu. Nah, itu adalah sebuah kesesatan ilmu dan sebuah kesesatan pemahaman. Terlalu mentuhankan manusia akhirnya jadi bodoh gitu. Nah, dalam kasus yang kayak gini biasanya orang-orang yang menjadi korban akan mudah terkecoh dan nggak aware gitu geng, kalau anggota keluarga mereka atau mereka sendiri sedang terkena. Nah, ini biasanya digunakan untuk memikat anak ke dalam hal-hal yang terlarang. Dan kebanyakan nih ya, ini kalau kasus Mbak El ini kan dinikahin, tapi kebanyakan di seluruh dunia ini digunakan untuk menjerat korban-korbannya masuk ke dalam bisnis terlarang seperti perdagangan terhadap yang terus juga dijadikan sebagai penghibur dan sebagainya. Nah, kalau orang-orang yang berembel-embel agama biasanya bakal dinikahin.
Tapi kalau orang yang memang berpikirnya secara bisnis, dia akan membuat sebuah bisnis haram atau bisnis hitam. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini termasuk kejahatan yang telah dilarang sejak Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Perdagangan pada tahun 1921. Jadi kalau zaman dulu mungkin hal-hal kayak gini diwajarkan karena masih zamannya ya memperjualbelikan budak. Tapi kalau sekarang ini sangat dilarang semenjak tahun 1921. Nah, di Indonesia sendiri meskipun nggak secara spesifik nekenin soal ya mungkin karena informasi dan pemahaman di masyarakat kita masih kurang gitu ya. Nah, tapi persoalan ini secara nggak sadar atau secara nggak langsung itu terjadi di tengah-tengah masyarakat, tapi nggak ada yang bisa melarang hal tersebut. Ya balik lagi karena gue bilang tadi, biasanya anggota keluarga dari korban atau orang tua korban merasa itu berkah. Padahal nih ya, di negara kita ini sangat dilarang dan bahkan bisa dikaitkan ke pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang melarang terhadap. Nah, dan ngomong-ngomong soal ini, sebenarnya persoalan ini juga pernah ramai di kasusnya Mario Dendi, geng. Mario Dendi yang kemarin yang mukulin anak orang. Walaupun nggak begitu spesifik banget dia melakukan, tapi orang-orang itu bisa memberikan label kasusnya dia ini dengan kasus gara-gara pacarnya itu masih di. Nah, jadi intinya begitu, geng, tentang tadi. Nah, sekarang kita balik lagi nih, geng, ke dalam ceritanya si Mbak L tadi. Nah, dari hasil penemuan netizen terhadap kehidupannya Mbak L ini, gak heran kenapa netizen menganggap kalau dia ini adalah korban. Nah, itu semua dikarenakan dia sudah kenal dengan si Pak Dukun tersebut dari SMP. Lalu diajak menikah bahkan ditunggu sampai dia kelas 2 SMK. Dan setelah itu baru dinikahi setelah 18 tahun. Nah, ternyata usut punya usut, pernikahan antara Mbak L dengan si Pak Dukun ini tidak disetujui oleh ayah dari si Mbak L. Karena dia merasa sangat khawatir dengan kondisi anaknya yang masih sangat muda, tapi kok bisa-bisanya tergila-gila sama seorang dukun tua. Dan kembali lagi ke cerita awal, yang mengajak Mbak L ini untuk bertemu dengan si dukun adalah ibunya. Jadi yang kedoktrin itu adalah ibunya dan si Mbak L-nya. Dan setelah itu pada akhirnya karena emang udah gak bisa dilarang, akhirnya si Mbak L ini dengan suaminya itu pun menikah. Nah, jadilah mereka sepasang suami istri dan di saat itu Mbak L-nya masih sangat muda. Nah, sampai di sini mungkin kalian belum menemukan ya, mirisnya di mana sih gitu. Kalau emang itu emang kenapa? Biarin sih gitu kan. Namanya juga ya kehidupan orang tuh beda-beda. Ya bener banget, hidup itu pilihan. Nah, tapi ada hal yang bikin gue tuh gak bisa membayangkan ya secara bagaimana si Mbak L ini menjalani hidup. Yaitu ketika si Mbak L ini memiliki 7 anak yang jarak kelahirannya benar-benar deket banget, geng. Setelah ditelusuri oleh netizen X, anak-anaknya si Mbak L ini termasuk yang memang tidak bisa kalau cuma dirawat oleh seorang ibu. Kayak mesti ada yang ngebantuin, mesti ada babysitternya, atau mungkin mesti ada ya orang tua dari si Mbak L atau orang tua dari si Pak Dukun itu, si suaminya, untuk membantu merawat anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan jaraknya dekat-dekat. Nah, ada sebuah momen yang menurut netizen tuh cukup menggelikan gitu ya, yang mana anak-anak mereka ini termasuk anak-anak yang mungkin terlambat mendapatkan pendidikan dan cukup nakal, yaitu sampai ada yang coret-coret tembok pakai kotoran mereka sendiri. Terus juga sampai ada yang menghancurkan kasur busa yang padahal menurut pengakuan Mbak L itu belum ada setahun mereka beli. Terus manjat-manjat lemari. Terus juga dikatakan pernah numpahin beberapa kilo deterjen bubuk dan cair dan juga meperin susu kental manis ke bantal tidur. Nah, jadi bisa kebayang tuh, geng ya, gimana pusingnya jadi Mbak L ini. Nah, sebenarnya ya kalau menurut beberapa netizen memang wajar gitu, namanya juga masih anak kecil, lagi aktif-aktifnya gitu, terutama sistem motoriknya juga lagi berkembang. Nah, cuma yang jadi concernnya di kasus ini adalah ketika anak-anaknya Mbak L tersebut terlihat kurang stimulasi dari permainan gitu, geng. Nah, makanya mengapa mereka bisa terlihat sangat nakal seperti itu ya karena kurang mendapatkan perhatian, kurang diajak main, kurang diberikan pemahaman, dan bisa sampai seperti itu kalau menurut netizen juga nih, ini sudah sangat mengkhawatirkan. Coba lihat aja nih, postingan Mbak L yang sedang curhat kalau anak-anaknya lagi aktif-aktifnya, itu rame banget netizen yang khawatir sama dia, dan juga sekaligus khawatir dengan anak-anaknya. Kebayang tuh kalau anaknya lari-larian, ada 7 orang gitu kan, kalau si Mbak L ini nggak bisa menangani satu persatu, bisa aja yang salah satunya kecelakaan, dan itu cukup mengkhawatirkan.
Terus geng, di sisi lain, ini nggak tahu ya, karena emang nggak ada yang bantu atau gimana, tapi ini juga menjadi sorotan netizen ketika Mbak El pernah bercerita kalau dia suka memasukkan anaknya ke tote bag terus digantung ke gagang pintu. Nah setelah itu selanjutnya si Mbak El ini melakukan kegiatan dia sebagai ibu rumah tangga. Ini kan aneh banget gitu ya. Anaknya digantung udah kayak kucing, udah kayak barang gitu. Dan si Mbak El ini bilang dia terpaksa melakukan hal seperti itu soalnya memang ternyata dia agak kerepotan dan kewalahan gara-gara nggak ada yang bisa bantuin untuk dititipkan anaknya. Apalagi anaknya si Mbak El ini ditinggal sedikit langsung nangis. Ya mau gak mau dia melakukan hal tersebut. Dan gak cuma itu geng, di sini juga mulai disorot nih kondisi rumahnya si Mbak El dan si suaminya si Pak Dukun ini. Jadi rumahnya si Mbak El ini sebenarnya bisa dikatakan termasuk besar lah, bahkan ada 3 lantai. Cuma yang dipermasalahkan adalah rumahnya tampak dari luar itu masih seperti rumah yang belum selesai dibangun. Terus kalau dari kondisi di dalamnya itu berdasarkan penemuan netizen, rumahnya termasuk yang jarang ada ventilasi atau jendela di ruangan untuk sirkulasi udara. Dan tangganya juga tidak pakai pembatas geng. Nah ini kan berbahaya untuk si anak-anaknya. Nah kalaupun diberikan pembatas, itu pembatasnya cuma terbuat dari kardus dan itu nggak safety sama sekali untuk keamanan anaknya. Nah makin-makin nih kondisi kehidupan Mbak El ini menjadi perbincangan netizen karena khawatir dengan anak-anaknya. Bahkan gak jarang banyak netizen yang mulai meminta dinas sosial untuk turun tangan membantu keluarga ini. Nah kalau sampai dinas sosial udah turun berarti ini benar-benar sebuah kasus yang mengkhawatirkan. Nah terus geng, gak sampai di situ aja. Ternyata selain mengurus anak yang masih kecil, kondisi suaminya Mbak El yang dicurigai sebagai dukun ini ternyata sedang sakit. Kalau berdasarkan dari tweetnya Mbak El ini, sejak akhir Desember tahun 2023, suaminya tersebut terkena tetanus sampai kakinya membusuk dan belum bisa berjalan sampai sekarang. Nah, tetanus ini biasanya tuh gara-gara ketusuk paku atau besi atau apalah yang karatan. Nah, ini serem juga nih kalau sampai membusuk, berarti kan parah banget. Nah, lalu netizen berkomentar, kalau besar kemungkinan suaminya si Mbak El ini bukan terkena tetanus nih. Karena memang tetanus itu penyakit infeksi serius yang dapat mengancam nyawa jika tidak segera ditangani memang. Nah, tapi kalau menurut netizen, kemungkinan besar si suaminya ini menderita diabetes. Karena kalau dari kondisi kakinya yang membusuk dan susah sembuh, itu biasa memang diabetes kebanyakan. Ya tapi nggak ada yang tahu juga geng sebenarnya si suaminya ini sakit apa. Karena netizen hanya menebak-nebak melalui penuturan si Mbak El-nya aja. Nah sejauh ini ketika netizen bertanya ke si Mbak El ini, itu suaminya nggak dibawa ke rumah sakit. Nah katanya suaminya itu nggak mau diajak ke rumah sakit, ya padahal udah diajak nih ke puskesmas gitu. Dia maunya cuma dirawat di rumah aja. Di tengah-tengah huru-hara netizen yang berkali-kali concern terhadap kehidupan Mbak El ini, belum ada orang yang bisa mengetahui di mana si Mbak El ini berada. Nah, tapi secara mendadak dan tiba-tiba karena udah viral banget, ada salah satu user X yang muncul dan dia mengaku kalau dia ini adalah tetangga di kampungnya si Mbak El. Dia mengaku kalau dia sudah sempat bertemu dengan si Mbak El ini akibat dari viralnya kasus dia di X. Dia sempat mewawancarai saudara dari suami si Mbak El, saudara dari si Pak Dukun. Inisialnya itu adalah B. Jadi di sini kita sebut aja namanya Mas B gitu ya. Nah si Mas B ini berdasarkan wawancaranya dia itu terkait perbedaan usia antara Mbak El dengan sang suami itu emang benar katanya. Emang sejauh itu jaraknya. Dan katanya juga memang si suaminya itu menikahi Mbak El ini saat Mbak El masih belia. Dalam makna belia itu muda banget gitu. Terus kemudian anak-anaknya Mbak El itu disebut oleh si Mas B ini yang paling besar itu baru kelas 4 SD. Sementara yang paling kecil masih batita alias bayi berumur 3 tahun. Batita kalau balita 5 tahun. Dan menurut si Mas B nggak semua anak mereka itu dirawat sendiri geng. Untuk anak pertama, kedua dan ketiga itu ternyata ada di pondok. Jadi ditaruh di pondok pesantren. Sementara anak keempat dan kelima serta anak ketujuh itu baru dirawat sendiri oleh si Mbak El. Sedangkan anaknya yang nomor 6 itu dirawat oleh budenya, jadi diberikan kepada saudaranya. Nah terus disebutkan juga kalau keluarganya Mbak El ini dengan suami itu agak tertutup dari tetangga mereka. Entah karena profesi suami sebagai dukun mereka jadi kayak gitu atau karena ada hal lain. Terus geng, kata si Mas B ini juga memang sudah setahunan suami dari si Mbak El ini sakit.
dan tidak lagi bisa beraktivitas. Ya awalnya memang sesuai dengan pengakuannya Mbak El, yaitu gara-gara terkena paku kakinya, paku yang karatan. Terus kemudian kakinya jadi membusuk seperti yang disebutkan oleh Mbak El. Nah, gara-gara sakit itu, si suaminya ini jadi nggak bisa beraktivitas lagi. Tapi meskipun begitu, si suaminya ini nggak mau dibawa berobat medis sama sekali. Karena masih tetap kekeh dengan profesi dia sebagai dukun yang dia tahu gitu cara mengobati orang, tapi ya dirinya sendiri nggak sembuh-sembuh. Makanya dia nggak mau berobat medis. Dan dikonfirmasi juga oleh si Mas B, kalau memang benar suaminya si Mbak L ini adalah orang pinter alias paranormal. Jadi banyak yang datang ke rumah mereka untuk diminta untuk didoakan, terus minta obat. Dan termasuk Mbak L itu adalah salah satu pasiennya dulu yang membuat si dukun ini jadi kepincut dan meminta untuk dinikahkan. Nah untuk sekarang kondisi keluarga Mbak L ini cukup memprihatinkan. Gara-gara suaminya sakit, jadi berkurang pendapatan suaminya dari dunia perdukunan. Nah terus ada fakta lainnya. Ternyata dulunya suami si Mbak L ini mempunyai sebuah perkumpulan atau kayak organisasi gitu atau ormas gitu yang pernah jaya sekitar tahun 2015. Dan Pak M ini adalah pemimpinnya. Dan kenapa rumahnya Mbak L ini bisa 3 lantai? Ternyata bukan karena banyak duitnya, tapi karena dibangun secara gotong royong oleh para pengikut dari komunitas yang dia buat atau dari organisasi yang dia buat. Nah namun sayangnya semenjak si suaminya ini sakit, pembangunan tersebut tidak dilanjutkan lagi dan rumah tersebut terbengkalai kayak gitu. Dan Mbak El sendiri itu menyadari kalau rumahnya itu nggak aman untuk anak-anaknya karena memang belum jadi sepenuhnya. Terus bagaimana dengan kondisi tetangga mereka? Apakah nggak ada yang khawatir atau nggak peduli dengan keluarganya si Mbak El ini? Nah sebenarnya menurut penuturan si Mas B, banyak tetangga yang sebenarnya peduli dengan mereka. Tapi ada beberapa kendala sehingga mereka nggak bisa berbuat banyak. Apalagi keluarga si Mbak El ini cukup tertutup. Dan berdasarkan kabar terkini terkait si Mbak El ini sudah dilaporkan dan ada perangkat desa dan dinas yang berkunjung ke rumah mereka. Karena dari ceritanya cukup memprihatinkan. Wah ini kita patut tepuk tangan nih buat netizen ya. Gara-gara netizen memviralkan akhirnya ada perhatian dari pemerintah. Dan di sisi lain berdasarkan penuturan Mbak El dalam tweet terbarunya, intinya si Mbak El ini bilang kalau dia tidak merasa dia seperti orang kekurangan atau tidak perlu dikhawatirkan. Pokoknya netizen gak usah khawatir lah sama keluarganya. Mereka cukup hidup bahagia menurut si Mbak El ini. Dan dia juga oke-oke aja sama kehidupannya yang sekarang dan enjoy dengan kehidupan rumah tangganya tersebut. Dan dia bilang kalau dia shock sampai dikuliti seperti itu oleh netizen, sampai dituduh kalau dia mengalami child grooming. Nah namun di dalam tanggapannya para netizen ini mengatakan apa yang terjadi dengan kehidupan Mbak El sekarang sampai viral yaitu semua karena Mbak El-nya sendiri yang bercerita di sosial media. Karena sosial media itu kan bisa dikonsumsi oleh siapa aja. Dan ketika ada sesuatu yang terlihat aneh dan berbeda, ya udah pasti orang-orang bakal heboh. Nah kira-kira begitulah geng kejadian viral tentang kehidupan Mbak El ini yang dianggap oleh netizen sebagai korban dari child grooming. Tapi Mbak El ini kerennya gini geng, ada beberapa orang yang meminta dia untuk datang ke psikiater untuk memeriksa kejiwaannya dia. Kenapa dia bisa senang, kenapa dia bisa happy dan nyaman dengan kondisi kehidupannya kayak sekarang. Dan dia bisa menerima ya suaminya yang memang jauh lebih tua dari dia dan sudah mengharapkan bisa menikahi dia dari dia kecil. Apakah jangan-jangan benar istilah child grooming itu ada di dalam kasus ini dan dia adalah korbannya. Dan di saat itu Mbak El bilang, oke, dia nanti bakal ke psikiater sesuai dengan saran netizen. Nah itu dia geng, kisah dari si Mbak El yang cukup heboh dan viral ini. Kalau menurut kalian gimana geng tentang kasus yang satu ini? Tapi terlepas dari segala huru hara yang ada, gue setuju sih sama si saudaranya yang bernama Mas B, yang bilang kalau sebaiknya Mbak El itu jangan dihujat. Karena Mbak El ini sejatinya juga butuh dukungan. Ya bisa aja dia ini adalah korban tapi dia tidak menyadari hal itu. Oke geng, gimana menurut kalian tentang pembahasan ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.